Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran untuk contoh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di sini Ibu akan mencontohkan satu, yaitu Indonesia. Negara Indonesia. Keadaan alam negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau 16.056 pulau. Luas daratan wilayah Indonesia mencapai 1.922.570 km persegi. Sementara luas perairannya kurang lebih 3.257.483 km persegi. Letak dan batas. Batas wilayah Indonesia: utara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografisnya terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi geografis atau letak astronomis wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dilihat dari letak lintangnya, maka wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Letak geologis Indonesia terletak pada rangkaian jalur pegunungan muda Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania, serta berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Maka wilayah Indonesia sering terjadi gempa dan banyak memiliki gunung api. Bentang alam wilayah Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia terdiri dari dua, yaitu bentang alam daratan dan bentang alam lautan. Untuk bentang alam daratan terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, daerah peneplain maupun depresi, dengan puncak tertingginya di pegunungan Jayawijaya. Untuk bentang dasar lautnya terdiri dari ada palung laut, lubuk laut, punggung laut, gunung laut, ambang laut, dan dangkalan. Penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 255,7 juta jiwa. Kondisi penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2015 kurang lebih 255,7 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,2% dan angka kepadatan penduduk Indonesia mencapai 475 jiwa per kilometer persegi. Sementara persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, sehingga ada pulau yang padat penduduknya dan ada pulau yang jarang penduduknya. Mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda,
dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang sangat banyak yang tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan kependudukan di Indonesia, yaitu banyaknya pengangguran. Kondisi perekonomian Indonesia berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,05% yang didukung oleh 4 sektor utama dalam perekonomian di Indonesia, di antaranya industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Karena Indonesia memiliki posisi yang strategis, maka Indonesia mengembangkan bidang perdagangan internasional. Ekspor impor Indonesia. Indonesia mengekspor berupa barang mentah sehingga memiliki keuntungan yang kurang optimal. Adapun kondisi impor Indonesia meliputi perlengkapan industri, farmasi, kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Sumber daya alam wilayah Indonesia. Selain hasil pertanian yang berupa kayu dan hasil Indonesia juga memiliki hasil tambang, diantaranya minyak bumi terdapat di Aceh, Riau, Muara Enim, Cepu, dan Surabaya, batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Bangka, Singkep, Riau, emas di Papua, biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, intan di Martapura, Kalimantan Selatan. Bentuk kerjasama internasional Indonesia. Kerjasama internasional yang diikuti Indonesia diantaranya ada 4. 1. Bilateral, 2. Regional, 3. Subregional, 4. Multilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama antar dua negara, contohnya Indonesia dengan Singapura. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, sementara Singapura mengimpor barang-barang elektronik ke Indonesia. Nomor 2, regional, kerjasama yang meliputi beberapa negara dalam satu kawasan, satu region. Contohnya adalah kerjasama Indonesia di dalam ASEAN, yang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Yang ketiga, subregional, yaitu kerjasama di antara negara-negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. Bisa dicontohkan ada Sijori, Singapura, Johor, dan Riau. Yang keempat yaitu kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang meliputi atau mengikut sertakan beberapa negara di dunia. Contohnya Indonesia ikut dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan adanya GNP, Gerakan Non-Blok. Demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.